Halo keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Keluarga Indonesia, kita pasti happy banget ya, senang sekali kalau punya anak yang pintar berbicara di depan orang lain, apalagi di depan umum. Ini sebenarnya satu basic gimana dia bisa menguasai public speaking. Tapi kalau kita lihat nih, pandemi kan sudah berjalan hampir 2 tahun, dan ini mungkin anak-anak hanya belajar atau bertemu orang secara daring. Andai kata dia harus berbicara depan orang lain juga secara daring. Bagaimana ya bisa melatih ini di tengah pandemi? Ini akan kita bahas bersama sih kalau kita ada Mbak Ayu Sutomo. Langsung kita sapa yuk. Halo Mbak Ayu, apa kabar? Hai, kabar baik. Dika, apa kabar? Aku baik Mbak Ayu. Mbak Ayu, kalau kita bicara public speaking, ini suatu hal yang susah gampang. Sebenarnya berbicara itu kan hal yang hakikat gitu ya, hakiki gitu ya. Manusia pasti bisa mengungkapkan ini, bisa melakukannya di depan orang lain. Tapi ini jadi sulit untuk anak-anak yang apalagi kalau misalnya baru mengenal dunia luar. Ini kan bisa jadi PR tersendiri ya, karena takut. Nah, kalau misalnya di tengah pandemi sendiri ini anak-anak yang tadinya sebenarnya sudah mengenal dunia luar, sudah biasa nih berbicara dengan orang lain, akhirnya harus di rumah saja dan menggantikannya secara virtual. Ada nggak sih pengaruhnya untuk kemampuan public speaking mereka sebenarnya? Oke, kalau kemudian kita bicara ke pengaruhnya ke kemampuan public speaking gitu kan ya, kalau suasana rumahnya cukup mendukung untuk anak-anak berekspresi, kemudian menyampaikan pendapat, kemudian berlatih kemampuan bicara dan bahasanya, sebetulnya nggak terlampau banyak. Karena kalau misalnya kita lihat kan, kalau bicara anaknya anak usia berapa dulu gitu kan ya. Kalau misalnya anak-anaknya sudah SD besar, kelas 4, kelas 5, kelas 6 gitu kan. Kemudian dia di sekolah gitu kan, kalau berbeda dengan anak-anak yang usianya lebih kecil. Nah, usia lebih kecil kan durasi untuk menggunakan media sekolah daring begitu kan, itu kan waktunya juga lebih singkat dan lebih pendek begitu. Nah, sepanjang dia mendapatkan stimulasi yang cukup dari lingkungan rumahnya, sebetulnya sedikit banyak bisa di cover dari lingkungan rumahnya. Cuma kadang yang jadi masalah adalah di rumahnya nggak ada stimulus. Artinya adalah emang di rumahnya nggak cuma ada orang dewasa atau mungkin orang dewasanya mbak atau pengasuh begitu kan ya, yang bukan orang tua. Tipikal pengasuhnya juga tidak menstimulasi, dalam artian memang yang diam, tidak banyak memancing untuk berbicara dan berkata gitu. Ditambah lagi kemudian karakter anak berpengaruh juga kan terhadap kemampuan dia untuk berbicara, mengungkapkan pendapat gitu kan. Itu juga bukan tipe yang memang karakter yang memang senang bicara, senang ngomong gitu kan. Nah, itu mungkin stimulasinya butuh lebih. Kalau tadi kita bicara ini mungkin anak yang tadinya sudah sekolah, sebenarnya sudah memahami tekniknya sendiri gitu ya, mengelola diri di depan umum. Anak-anak yang mungkin tadinya saat awal pandemi usianya baru 1 tahun, baru bisa bicara, dan ini mungkin sudah mulai ke usia playgroup gitu ya, di 3 tahun kurang lebih. Tapi di 2 tahun ini dia menjalaninya di rumah saja hanya dengan anggota keluarga. Apa yang harus dilakukan orang tua untuk membiasakan ini? Apakah akan ada bedanya dengan balita lain? Kalau kemudian apakah ada bedanya gitu kan, itu tentunya berbalik lagi pada bagaimana orang tua kemudian memberikan ruang bagi anak untuk kemudian menstimulasi hal tersebut gitu. Karena gini kan, pada saat pandemi ini kan memang anak-anak itu adanya di rumah terus gitu. Jadi memang stimulasi utama itu benar-benar mengandalkan rumah. Kalau dulu beberapa waktu yang lalu gitu, untuk usia masuk kelas umur 3 tahun sudah mulai masuk playgroup gitu. Di rumahnya nggak ada teman bicara, mungkin di sekolah bisa terstimulasi dari teman dan yang lain-lain. Tapi kan kondisinya berbeda. Sekarang pun ada stimulasi dari sekolah, bentuknya itu digital, tidak berhadapan secara langsung, tapi dalam bentuk video, dalam bentuk kotak-kotak kecil gitu kan, anak-anak tersebut gitu kan ya. Nah, balik lagi berarti sangat mengandalkan di rumah itu bagaimana men-treatnya. Apakah diajak bercerita, diajak baca dongeng nggak, dikenalin dengan bacaan-bacaan nggak, diajak ngomong nggak, kemudian komunikasinya dibiasakan 2 arah nggak, atau dipaparkan gadget dengan komunikasi yang modelnya 1 arah sehingga berpotensi untuk menyebabkan permasalahan keterlambatan berbicara begitu. Nah, itu kan. Jadi tadi sebenarnya hal-hal yang tadi, poin-poin yang Mbak Ayu sebutkan bisa jadi stimulasi yang baik juga nih untuk anak tadi bercerita, ajak mendongeng, lalu memberi ruang mereka juga untuk diskusi, walaupun hal-hal yang mungkin tidak terlalu
berat gitu ya, tapi ini bisa jadi diskusi yang cukup panjang. Mereka bisa punya feedback lebih banyak lagi gitu ya. Jadi sebenarnya hal-hal sederhana ini adalah teknik yang bisa dilakukan orang tua untuk mengasah kemampuan public speakingnya juga saat nanti dia ada di tengah masyarakat gitu ya Mbak Ayu betul. ya. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut, tapi kita sudah dulu ya Mbak Ayu ya. Baik. Nah, Keluarga Indonesia jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, Keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang teknik public speaking untuk anak, apalagi tengah pandemi. Nah, kita hari ini mau ngobrol dengan ibu dan juga putrinya yang katanya punya YouTube channel dan kayaknya ceriwis gitu ya. Kita akan coba ngobrol, kita sapa dulu, ada Ibu Rika dan juga Janitra. Halo, apa kabar? Janitra dan Ibu Rika. Baik Mbak. Aku pertama-tama mau nanya dulu nih sama Janitra. Janitra usianya berapa sih? Usianya 6 tahun. 6 tahun. Katanya Janitra punya YouTube channel ya? Tentang apa sih, Dek? Ya betul, Janit punya YouTube channel. Biasanya Janit mengisi YouTube channel Janit dengan video saat Janit lagi mendongeng. Dan selain mendongeng, Janit juga mengisi YouTube channel Janit dengan video saat Janit membaca nyaring, terus berpuisi, terus di situ juga ada beberapa video eksperimen untuk anak, dan juga ada Janit lagi unboxing mainan gitu. Terus juga berpuisi. Dan yang terakhir Janit sedang mereview buku. Janit ceritain pengetahuannya. Wow, banyak banget Janit. Seru banget, pasti kayak Tante udah pengen cepet-cepet nonton nih YouTube channel Janit. Oke, Janit suka banget ya membaca puisi, bercerita, mendongeng. Ini pasti mamanya luar biasa nih mengarahkan Janit. Aku boleh tanya ke Mama Rika, Mam, sejak kapan sih Janit punya ketertarikan terhadap bicara dengan depan umum, bercerita, mendongeng? Ini sudah terlihat dari usia berapa? Oke, makasih Mbak Dika. Jadi kalau Janit ini mulainya di usia 3 tahun. Dia tuh awalnya suka unboxing dan review semua barang-barang dia. Jadi kayak mainan, buku gitu. Nggak harus baru sih. Kadang udah kita simpen, dia ambil, dia review, dia minta direkamin seperti itu. Jadi bermula dari unboxing itu, terus dia suka minta rekaman. Nah akhirnya dia sempat nanya juga di usia 3 tahun itu, bisa nggak sih Mah kalau di YouTube tuh kita klik videonya khusus Janit doang gitu. Oh bisa dong, bikin akun YouTube. Akhirnya dia jadi nambah dongeng dan lain-lain gitu. Seru banget, dari 3 tahun sudah kelihatan bakatnya Janit untuk public speaking gitu ya, bahkan bisa dongeng, cerita, review bahkan gitu ya. Ini seru banget. Aku mau tanya Mbak Ayu, sebenarnya sejak usia berapa sih anak nih mulai bisa diajarkan atau dikenalkan tentang public speaking? Dan ada nggak sih, kadang-kadang kita kayaknya anakku emang nggak terlalu cerewet nih, nggak terlalu mungkin nggak terlalu aktif nih, bisa nggak sih sebenarnya itu memang diasah juga? Oke, kalau ditanya usianya berapa gitu ya, sejak usia sekitar 3 tahunan seperti Janit itu gitu kan ya, yang tadi disampaikan oleh Ibu, memang sudah bisa distimulasi dari usia tersebut. Kenapa? Karena sudah mulai perkembangan bahasa, sudah mulai lebih banyak kosakata yang dikuasai gitu. Kemudian anak juga sudah memahami bahwa oh ya, dia bisa melakukan satu hal sendiri di luar dari orang tuanya. Dia sudah ajak jadi pribadi yang sendiri gitu. Aku bisa ini, bisa itu, bisa gini, bisa gitu gitu kan. Sehingga anak sudah bisa menyampaikan bahwa oh, aku mau seperti ini, aku mau yang ini, aku mau yang itu gitu. Ketika sudah mulai berkomunikasi, kemudian anak berkomunikasi dengan baik, didukung oleh lingkungan yang memberikan support baik, sehingga anak merasa bahwa oh, pada saat aku berbicara aku didengar. Oh, senang ya pada saat aku berbicara kemudian aku ditanggapi dengan baik gitu kan. Itu semakin membuat anak merasa termotivasi dan kemudian semakin senang untuk pada akhirnya ya mengulang perilaku tersebut. Ditambah lagi mungkin kondisi di mana anaknya memiliki kecerdasan verbal yang bagus. Kan ada ragam
kecerdasan Yes. ya, ragam jenis kecerdasan. Nah, untuk anak-anak dengan kecerdasan verbal yang menonjol sehingga senang berbicara, senang bercerita, suka untuk ngomong, suka untuk didengar gitu. Nah, hal-hal ini menjadi seperti salah satu saluran untuk mengeluarkan potensi yang arahnya positif. Nah, Mama Rika, ini kan kalau kita lihat YouTube channel bisa diakses siapapun, bisa juga ada komentar, bisa ada like juga dari penonton. Feedback dari penonton ini biasanya dikomunikasikan juga nggak sih Mama Rika pada Janet? Misalnya ada yang suka nih sama video kamu, atau mungkin ada yang mau request lagi nih video lain dengan cerita yang lain gitu. Feedback dari penonton atau viewersnya sendiri apakah dikomunikasikan ke Janet? Ya, kalau YouTube kan sebetulnya kita baru ya Mbak ya, baru aku buatin baru-baru ini. Tapi yang udah lama itu lebih ke di IG sih, di Instagram. Nah itu memang setiap komen, apapun komennya terkait Janet itu dia ikut baca. Mulai dia bisa baca tuh setiap ada komen aku tunjukin sekalian gitu. Jadi dia makin semangat, itu ngaruh banget ke dia. Terus dia, oh ternyata ini ada yang minta dongeng apa, misalnya dongeng Islami atau dongeng legenda apa gitu, dia semangat juga gitu baca-baca komen gitu. Seru ya, kalau dilihat ini dari sebuah kondisi saat kita bicara depan umum atau memberikan informasi pada orang lain gitu, orang lain yang mungkin di luar kapasitas keluarga. Yang harus kita persiapkan bukan cuma kemampuan berbahasa, tapi kemampuan kita memahami juga feedback dari audiens kita. Nah ini kadang-kadang anak-anak sebenarnya siap nggak sih Mbak menerima ini? Atau bagaimana caranya mempersiapkan anak? Karena ada beberapa juga orang tua yang akhirnya mungkin menonaktifkan komentar. Itu menurut Mbak Ayu baiknya yang mana idealnya? Oke, kalau bicara mengenai idealnya sebetulnya nggak apa-apa anak-anak kemudian untuk diajak feedbacknya seperti apa. Nah kemudian orang tua bisa membawa perspektif membaca feedback itu ke arah ini masukan, ini review, kemudian pemahaman bahwa nggak semua orang mungkin akan suka sama yang kamu buat. Ada orang yang mungkin nanti bilang kurang ini, kurang itu gitu. Nah sebetulnya kan bagaimana anak melihat itu sangat dipengaruhi perspektif orang tua. Bagaimana orang tua kemudian menjelaskan bahwa ini ada komen yang mungkin kurang baik gitu kan, karena biasanya kan komen yang berisi dukungan, support itu tentunya kan membuat lebih semangat. Tapi kadang-kala kan ada komen yang isinya kritik atau mungkin ada sesuatu yang kurang pas menurut pembacanya disampaikan kepada kita. Nah, ketika orang tua menyampaikan pada anak, usahakan untuk membawa itu ke arah bahwa ini adalah suatu hal yang bisa membangun kita jadi lebih baik gitu. Dan orang tua juga bisa memilah, membantu anak untuk memilah, karena kan secara level kognitif tentunya sudah jauh lebih matang. Memilah sebetulnya mana yang masih berupa kritik membangun, mana yang sebetulnya kritik yang tidak membangun. Kan ketika kita membaca sesuatu kita kan bisa memilih, ini sebetulnya kritik yang bisa membangun kita untuk jadi lebih baik, ini kritik yang ya cuma sekedar kritik saja tapi kemudian tidak membangun, hanya menjelekan atau apa. Nah kemudian orang tua bisa mengajarkan, oh ini yang ini, oh bener juga ya, kurang ini, bisa kita bikin lagi yuk yang seperti ini. Kalau ada kemudian anaknya menanyakan, tapi kok dia bilang kayak gini, ya semua orang bisa suka dengan kita, tapi nggak apa-apa, kita berfokus pada apa yang bisa kita lakukan dan berkarya lebih baik. Di usia anak-anak, pendapat orang tua itu menjadi hal yang sangat penting. Validasi dari orang tua itu menjadi hal yang sangat penting bagi anak dalam menumbuhkan kepercayaan dirinya, termasuk mengeluarkan karya-karya dan apa yang menjadi potensi diri dia. Nah, oleh karena itu, bagaimana sebetulnya orang tua melihat komen ini dan kemudian menerjemahkannya ke anak dan membawa anak atau menuntun anak melihat dari sudut pandang yang tepat, itu menjadi hal yang sangat menentukan bagaimana kemudian anak akan bersikap terhadap semua komen yang itu nggak bisa disaring ya, dan bukan di bawah kontrol kita juga kan. Janet, kalau sekarang kan Janet berbicara atau mendongeng, bercerita, review produk itu mungkin di YouTube atau di Instagram yang dengan media kamera, belum bertemu langsung dengan teman-teman gitu. Janet ada keinginan nggak sih atau merasa aduh aku malah takut deh kalau nanti aku bicara langsung sama teman-teman di depan teman-teman yang banyak. Kalau Janet sendiri apa yang dipikirkan saat nanti mungkin pandeminya sudah mereda, Janet bisa ketemu banyak orang, teman-teman, dan Janet bisa bercerita atau mendongeng di depan mereka? Iya Tante, kebetulan nih Janet pengen banget bisa tampil di panggung gitu. Wow. Sepertinya nanti Janet akan bisa, insya Allah setelah pandemi. Mudah-mudahan ya terwujud ya, bisa langsung mendongeng di depan teman-teman. Nah ini Mbak Ayu, ini adalah satu hal yang mungkin
tidak semua anak bisa punya. Ya. Kadang di rumah, di depan kamera dia cuma memandang satu bidik kamera, satu mata gitu ya. Saat di depan umum, dia deg-degan, dia nggak siap, dia demam panggung. Ini wajar nggak sih? Dan apa yang harus dilakukan orang tua untuk mensupport anak bahwa ini fine-fine aja untuk bicara depan umum? Wajar nggak wajar, kita yang dewasa juga gitu Pasti. kok. Kalau ngomong depan kamera kok lancar banget Iya, gitu. Ketika banyak pas orang baru malah jadi deg-degan ya. deg-degan gitu kan. Jadi kalau misal anak-anak merasakan hal yang serupa, apakah itu hal yang wajar? Wajar banget gitu. Itu sangat mungkin untuk terjadi gitu. Karena kan medianya berbeda gitu. Yang satu hanya melihat kamera tanpa melihat secara langsung audiensnya seperti apa. Di luar audiensnya bagaimana begitu kan. Lalu apa yang harus dilakukan oleh orang tua ketika nanti saatnya selesai pandemi harus tampil di banyak orang gitu, atau pada saat nanti sekolah gitu kan, sebentar lagi ada wacana ya bahwa kita akan sekolah offline kembali gitu kan, bercerita di depan teman-teman sekelas. Yang bisa dilakukan oleh orang tua apa? Satu, mulai dipersiapkan, dalam artian sudah berikan gambaran dan bayangan tentang tampil di depan yang teman-teman banyak tuh gimana sih, bedanya dengan kamera tuh seperti apa sih. Karena kan biasanya kekhawatiran itu muncul karena nggak dapat bayangan nanti harus gimana, akan seperti apa, akan bagaimana begitu kan. Yang kedua ya berlatih dan persiapan. Mungkin kalau biasanya depan kamera, sekarang latihan yuk. Latihannya ada ibunya, ada ayahnya, ada kakaknya, ada adiknya, bude, pade, itu ikut semua nonton gitu. Sehingga sudah mulai dapat bayangan, oh nanti akan ada banyak mata yang akan melihat aku secara langsung. Karena biasanya khawatir, cemas itu karena kurang yakin atau kurang persiapan. Lalu tanyakan juga pada anak, kalau anak masih merasa juga tapi tetap takut gitu. Tanyakan pada anak sumber ketakutannya apa. Apa sih yang kamu takutkan? Apa sih yang kamu khawatirkan? Kemudian bantu anak untuk mengurangi rasa takutnya sesuai dengan sumber takutnya tersebut. Oke. Ibu, ada nggak yang ingin ditanyakan terkait tema kita hari ini? Silahkan. Oke, makasih. Mau tanya satu, Mbak Ayu. Gimana sih kita sebagai orang tua harus memposisikan saat ada dalam situasi seperti ini? Kadang itu orang ya, karena pernah saya melihat di anak lain, Janet juga pernah, orang tahu anak si A suka nyanyi misalnya, atau dia suka dongeng. Nah nanti saat sewaktu-waktu ketemu gitu, nggak tahu tempat, nggak tahu waktu, anak ini langsung dituntut untuk langsung banyak cerita gitu, seperti yang biasa kita lihat. Sementara mood kita aja suka berubah ya, apalagi mood anak kan suka nggak pada tempatnya. Nah, it's okay kalau sampai situ, tapi kadang berlanjut juga, oh ternyata aslinya pemalu. Itu gimana kita sebagai orang tua harus mengatasi kondisi seperti itu. Oke, bingung ya. Ditanya, kok waktu kemarin-kemarin rame begitu ketemu aslinya ternyata nggak seperti itu gitu. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua pada saat berhadapan pada situasi tersebut? Satu, nggak apa-apa secara baik gitu kita sampaikan pada yang menanyakan kondisi anaknya. Oh enggak, ini misalnya lagi nggak mood untuk cerita. Bisa aja bilang lagi capek, lagi lelah ataupun apa. Itu nggak apa-apa banget. Itu akan jauh lebih baik ketimbang kita kemudian memaksakan anak kita untuk perform, kemudian menyampaikan sesuatu, untuk kemudian menampilkan sesuatu yang sebetulnya dia tidak menyukai gitu. Justru itu bisa menjadi satu pengalaman yang kurang menyenangkan bagi anak, yang pada akhirnya membuat anak merasa segan, enggan, dan pada akhirnya mungkin reconsider, kalau ketemu orang akan seperti ini gitu. Karena bagaimanapun kan perasaan anak kita dan kenyamanan anak kita itu yang pertama. Oke, semoga Janet nggak merasakan hal itu ya, bisa lancar di depan kamera, lancar juga di depan publik. Oke, Janet dan juga Mama, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Tetap jaga kesehatan. Nanti ketemu lagi ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke, seru banget ya. Nah, kalau kita bicara tentang public speaking itu orang-orang mungkin berpikir, enggak kok, saya juga nggak mau jadi orang yang nanti anak saya berprofesi yang harus bicara depan umum. Padahal sebenarnya itu penting juga ya dalam kehidupan kita. Bahkan hampir setiap profesi harus punya juga nih kemampuan ini. Nanti kita bahas, tapi kita sudah dulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, Keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang public speaking untuk anak.
Nah, Bayu, kadang-kadang mungkin orang berpikir ya, nggak apa-apa, nggak bisa ngomong depan umum, saya juga nggak akan punya profesi itu kok. Anak saya juga kayaknya minatnya nggak ke sana kok. Tapi sebenarnya sejauh mana esensi public speaking dalam kehidupan seorang anak? Kalau kemudian kita berbicara mengenai kemampuan anak berbicara di depan umum, itu kan kaitannya dengan kepercayaan diri ya. Betul. Kemudian kepercayaan diri, kenyamanannya dia untuk berbicara di depan publik. Pada akhirnya kalau kemudian kita melihat jauh ke depan gitu, itu akan menjadi salah satu skill yang akan sangat membantu setiap individu dalam setiap profesi yang dipilih oleh orang tersebut gitu kan. Setidaknya untuk menyampaikan pendapat dia, setidaknya untuk mampu secara runtun dan baik menyampaikan apa yang ada di dalam pikirannya sehingga lawan bicaranya bisa mengerti dan memahami apa yang dia sampaikan. Jadi kalau tanya seberapa besar esensinya, ya termasuk satu hal yang cukup Krusial, penting ya? untuk bisa untuk dilatih dari sedini mungkin. Agar anak-anak itu memiliki kemampuan tersebut gitu. Setidaknya tadi untuk menyampaikan apa yang dia pikirkan, apa idenya dalam diskusi, berani untuk menyampaikan pendapat. Setidaknya itu bukan untuk misalnya jadi profesi yang menjadi presenter atau apa begitu. Nah, kalau poin-poinnya sendiri apa sih yang harus dimiliki saat kita melatih anak public speaking? Bukan hanya berani kan? Ya. Apa yang harus dilakukan orang tua? Oke. Apakah bisa dilakukan oleh orang tua atau harus dengan tenaga profesional sebenarnya? Sebetulnya kalau dari orang tua mau melatih itu akan sangat Baik ya? baik sekali karena kan bisa dimasukkan ke dalam bagian daily activity-nya si anak gitu, dan dilatihnya juga nggak sembari khusus yang ayo berdiri terus ngomong gitu kayak kan, gitu kan. nggak seperti itu, tapi dimulai dari hal-hal lain yang mungkin menurut orang tua atau menurut anak ini nggak ada terlalu kaitannya dengan public speaking, tetapi justru itu membantu untuk melatih anak-anak menampilkan kemampuan berbicara di depan umum. Mulai dari misalnya mengajak anak untuk membaca, senang membaca dan membaca lantang, membaca nyaring gitu. Itu menjadi salah satu yang bisa kita lakukan untuk melatih anak public speaking. Selain itu kalau anak sudah mulai bisa membaca, kalau misalnya sebelumnya membaca, orang tuanya membacakan untuk anak, itu juga bagian melatih anak untuk kemudian senang bercerita, senang untuk menyampaikan apa yang ada di buku begitu kan. Kemudian yang gak kalah penting adalah melatih si kepercayaan diri ini, karena bagaimanapun kan harus berani untuk menyampaikan apa yang memang menurut anak perlu untuk disampaikan. Dilatihnya dari mana? Daripada saat anak mulai berbicara, biarkan anak menyampaikan apa yang ia sampaikan gitu kan, apa yang ingin ia sampaikan. Kemudian memberikan respon-respon yang tepat ketika anak menyampaikan sesuatu, supaya enggak kemudian anaknya merasa bahwa oh enggak tepat ya kalau ngomong, oh mendingan diam aja, nggak usah berbicara gitu. Nah itu yang harus juga diperhatikan oleh orang tua. Jadi respon orang tua ternyata sangat berpengaruh besar ya. Iya. Kalau misalnya anak-anak yang pemalu, ini apa ya yang paling pertama orang tua paling sederhana yang bisa membuat anak kita bergerak gitu untuk bisa lebih berani? Kalau dibilang anak pemalu, saya lebih senang untuk bilangnya tuh anak-anak slow to warm up ya. Oke. Jadi emang bukan anak yang pemalu, tetapi memang yang lama panasnya gitu. Jadi enggak emang pemalu enggak, tapi seperti halnya orang dewasa, beberapa di antara kita juga kan butuh waktu adaptasi yang lama kan untuk masuk satu situasi. Demikian anak juga ada beberapa yang tipenya gitu. Ketika sudah dijudge dengan oh anak ini pemalu, rasa-rasanya kok jadi nggak ada kesempatan bagi dia untuk mengembangkan. Jadi slow to warm up itu nggak ada salahnya juga. Toh ketika dia sudah nyaman, dia akan bisa untuk mengungkapkan. Jadi gimana ya dibuat dia nyaman dulu dengan situasinya. Oke, jadi yang terpenting jangan labelin anak dulu deh. Itu nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Oke Mbak Ayu, terima kasih banyak loh sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Tetap jaga kesehatan ya Mbak Ayu. Nanti kita ketemu lagi, kita ngobrol lagi. Nah, keluarga Indonesia gimana? Tips dari Mbak Ayu sudah dicatat semua. Semoga ini berguna untuk keluarga Indonesia di rumah. Saya Astia Dika pamit undur diri. Jangan lupa selalu pakai masker. Protokol kesehatan 5M-nya jangan sampai lupa. Sampai jumpa.